Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Pak Eka. Ya, waalaikumsalam. Rampes, Bu Lili. Pak Eka, kita sekarang ada program apa nih? Kita kemarin kan sudah coba kita bikin podcast ya, uji coba. Nah, sekarang kita ada program apa nih? Begini Bu Lili ya, jadi dalam kehidupan kita menjadi orang Jawa Barat, Ya, uji coba. Nah, sekarang kita ada program apa nih? begini Bu Lili ya, jadi dalam kehidupan kita menjadi orang Jawa Barat, khususnya orang Sunda lah begini, tampaknya ini ada satu masalah yang masih belum beres ya, atau perlu dibeberes lah begitu ya. Oleh karena itu saya kira forum ini kita namakan tadi apa? Kongres Jabar. Jadi artinya ngawangkong atau bicara memberes-bereskan Jawa Barat lah, kira-kira seperti itu Apa ya. yang harus diberes-bereskan itu Pak Mister? Ya banyak masalahnya. Saya kira hari ini kita sedang dalam keadaan yang dirasakan bukan sebuah kemajuan ya, terutama dari nilai peradaban misalnya dijuluki sebagai provinsi yang tertinggi korupnya begitu ya. Lalu kita disebut juga punya sungai yang terkotor di dunia gitu ya. Dan yang menarik lagi, ini kita Jawa Barat dalam peta-peta sosial ya, ini disebut provinsi yang paling tinggi intoleransinya ya. Jadi banyak. Nah, oleh karena itu dalam sebuah pemikiran saya ada pemikiran Jabar Hejo ya, waktu itu telah digulirkan tentang mengkritisi kembali bahwa kita dihadapkan dengan krisis lingkungan dan krisis moral ya, krisis sosial begitu. Nah, ini yang harus Jadi menjadi. nanti akan dibahas itu di kongres ya Pak ya? Ya di forum kita, di forum kita ya kita akan petakan misalnya ini kita bahas Jawa Barat ini dibagi beberapa klaster ya. Sebab di sini kan saya kira harus mensyukuri diberikan karunia oleh Wayang Maha Kuasa menjadi warga Jawa Barat yang begitu dianugerahi alam yang sangat luar biasa, diberikan sebuah kearifan lokal yang sangat juga tidak ternilai, diberikan kekayaan alam yang begitu hebat. Tetapi sepertinya kita nih mulai merasa agak tertinggal oleh provinsi lain ya, misalnya dibandingkan dengan Jawa Timur begitu. Nah, ini apa faktornya? Ada yang menurut saya kurang beres ini ya. Apakah itu dalam konteks kepemimpinan ya, misalnya kepemimpinan pemerintahan, baik itu gubernur maupun di level-level kabupaten kota, atau mungkin di perangkat-perangkat di bawah, atau memang ada sebuah pergeseran. Nah, ini yang saya kira ada pergeseran nilai yang jauh. Jadi saya ingin membuka lagi tentang apa yang sebetulnya dimiliki oleh Jawa Barat yang sebenarnya sebagai sebuah karunia dari Yang Maha Kuasa maupun pewarisan peradaban dari leluhur kita. Konon kabarnya bahwa kerajaan di Nusantara kan berawal dari Jawa Barat juga, misalnya dari Bogor ya, dengan tulisan batu tulisnya yang kemudian menjadi pusat inspirasi kenegaraan ya sebagai lalu di situ ada sebuah peradaban. Tapi kan hari ini bagaimana melihat Bogor ya, misalnya Puncak sudah bergeser menjadi nuansa-nuansa yang jauh. Semua akan dibahas nanti di kongres. Ya, termasuk Ciliwungnya yang mengancam. Lalu kita misalnya melihat juga Cianjur. Waduh, kalau bicara Cianjur, Bu Lili kan tahu bagaimana di situ ada warisan peradaban yang namanya Gunung Padang ya, yang katanya lebih tua dan lebih hebat sebelum Candi Borobudur ada kan. Lalu kemudian ada Cianjuran ya, yang saya kira bentuk kesenian yang sangat luar biasa, tidak dimiliki oleh bangsa lain, bahkan di nasional pun hanya ada di Cianjur, ada beras Cianjur. Begitupun Sukabumi misalnya, kan kemarin ada bukan Gunung Genteng, tapi ada situs Padang. Bukan di Sukabumi. Ciletuh yang warisan alam yang sangat menjadi geopark. Nah, begitupun di Priangan saya kira.
Ya, banyak cerita tentang Bandung Lautan Api, lahirnya kepemikiran, penemuannya teori-teori perjuangan dengan Bung Karno, Indonesia menggugatnya, ada warisan nilai satu solidaritas dari perempuan Sunda, Ibu Inggit Garnasi yang memberikan supporting dan Ini yang banyak ya Pak ya, nanti kita banyak akan dibahas di Spirit Bandung. Ya, di daerah Kerawang ada Rengas Dengklok, di mana ada desakan untuk Indonesia merdeka. Lalu kemudian ada Hairil Anwar mengabadikan dengan apa syairnya ya, Kerawang Bekasi ya, yang berserakan tulang-tulang yang berserakan. Lalu ini kan berarti ada sebuah perjalanan, ada sebuah perjalanan. Sukabumi, coba Bung Karno aja selama presiden saya lihat mungkin lebih dari 3-4 kali ke Sukabumi. Lalu dia bikin hotel apa namanya di Pelabuhan Ratu ya, yang sangat dianggap. Sekarang ada geopark lagi Ciletuh. Belum ada penyu di mana di gunung di Gunung Genteng, dan banyak potensi laut selatan yang masih belum kita optimalkan. Ini sangat luar biasa. Jadi sebenarnya tidak ada alasan kita untuk menjadi provinsi tidak maju. Laut punya, utara selatan, lalu gunung juga di mana-mana, hutan. Tapi apa yang salah dari situ Pak? Ya bisa saja ada faktor kepemimpinan ya, baik di, saya kira leadership. Sebab orang Jawa Barat atau orang Sunda khususnya sangat memiliki variabel kuat dengan kepemimpinan ya. Ini orang baik-baik loh sebenarnya orang Jawa Barat, nurut-nurut ya. Tetapi dibawakannya seperti apa? Nah, ini apakah faktor liberalisasi akibat demokratisasi yang berlebihan sehingga ada satu yang menjadi bergeser ya, Bu Riri, atau memang ada pengaruh-pengaruh nilai-nilai luar yang memang tidak sebenarnya jauh atau antagonis dengan apa yang menjadi kepribadian atau kebudayaan kita sendiri. Apa luas Jawa Barat terlalu luas Pak untuk satu kepemimpinan? Ya, saya kira ya, makanya saya dalam pemetaan budaya ini ada membagi beberapa klaster ya, Bu Riri. Misalnya Bandung Raya, ada Priangan Timur, ada Priangan Barat, ada istilahnya Cirebonan yang populer dengan istilah Ciayu Majakuning, ada Bodebek ya, Bodebek yang lebih megapolitan ya. Dari situ juga ada satu hal yang sangat bergeser. Misalnya lihat aja dong jauh-jauh lah, lihat Puncak Bu Riri sekarang. Ini kan sudah jauh, padahal kita melihat Puncak, Bung Karno juga sampai bikin semacam rumah ya, istana di situ. Dan bagaimana melihat satu kearifan lokal di sana tentang kebun teh, lalu keindahan alam. Tapi sekarang yang terjadi apa? Sudah identitas Indonesianya bahkan bukan hanya Bogor yang tergerus. Nilai-nilai peradaban manusianya juga ya, ada istilah wah banyaklah kawin kontrak apa disebutin, itu kan memalukan ya. Ini yang dimaksud saya, ada pergeseran tata nilai. Belum juga karena pengaruh industri atau lagi di daerah Kerawang ya, Purwakarta, di daerah Subang yang sudah menjadi daerah industri yang sudah menggerus. Padahal dulu Kerawang ini sumber ketahanan pangan loh, makanya ada pabrik pupuk Kujang, itu beridentik karena lambangnya Kujang dengan ketahanan pangan Jawa Barat ketika Jawa Barat ingin menjadi provinsi Prasamya Adipura pada saat itu ya, zaman Pak Yogi atau saya lupa lagi. Nah, ini yang menurut saya ada satu hal yang harus kita lihat kembali, dan ini harus diberes-bereskan kembali. Sebab beda style kepemimpinan. Ini menerap Bu Riri. Saya ingat ya, coba waktu Bu Riri juga udah lahir atau belum, tapi saya mah SD ya, tahun 70-an. Rak Gantang Pak Solihin punya tagline rakyat gandrung tatangkalan, dan betul Bu. Sudah mengingatkan beliau dari tahun 70-an loh, Pak Solihin GP, bagaimana kita harus memelihara pohon untuk pengendalian banjir dan menjaga tidak kekeringan. Makanya ada tagline-nya Rak Gantang. Zaman Pak Angku Nepi penggantinya juga mengembangkan harmonisasi sosial, mulai dari batur sakujur, batur sakasur, batur sasumur, batur sadapur, batur salemur, batur sagubernur ya, 5 ur waktu itu. Ini tagline loh, dan itu menjadi panutan dan menjadi doktrin sosial. Jadi Bu Riri, setiap gubernur ya, dari tadi
memiliki doktrin-doktrin sosial. Kalau sekarang mah tagline ya. Dan itu menjadi doktrin. Nah, begitupun setelah Pak Aang, misalnya Pak Yogi mengembangkan pemikiran yang disebut tim manra, tertib aman sejahtera. Itu di mana-mana loh. Di kampung-kampung. Sehingga rakyat itu melihat, oh ini visinya. Jadi tiap pemimpin ya ada memiliki tagline dan memiliki doktrin, lalu memiliki arahan kepada publik, sehingga ada panutan. Nah, disitulah Prasamya Adipura didapat waktu itu Jawa Barat, termasuk yang mendapat penghargaan tentang swasembada pangan, ikut mengkontribusi ketahanan pangan nasional, ya, lalu menjadi daerah yang sangat dibanggakan oleh nasional dan banyak investor masuk. Begitupun dilanjutkan oleh Pak Nuriana tentang Reongan Sarumpi. Nah, yang kesini ini tidak jelas sebenarnya. Yang pasca itu kan, bahkan ada yang mau merubah-rubah jadi di Gunung Sate ayah di Sukron lah apa. Yang terabut dari akar budaya, dari tagline dari lambang Jawa Baratnya itu sendiri yang gemah ripah repeh rapi itu. Nah, ini yang harus dikoreksi. Ada hal-hal. Nah, ini apakah pengaruh dari ekspansi sebuah pergeseran tentang liberalisasi ya politik pasca reformasi, atau memang ada satu sistematis juga pengaruh-pengaruh luar yang sudah merubah pola pikir dan sehingga kalau lihat Jawa Barat hari ini sepertinya kita agak asing dari apa yang menjadi budaya kita gitu. Nah, memang ada konsekuensi sebab ya khususnya Kota Bandung yang mungkin menjadi tujuan nasional, bahkan banyak kantor-kantor pusat ya seperti PJKA, telekomunikasi, Posgiro, lalu kemudian militer ya yang semua hampir berkonsentrasi pusat-pusatnya ada di itu. Mungkin di satu sisi positif, tapi itu memang dari dulu pun ada, tapi tetap terkendali. Nah, inilah yang harus kita telusuri. Jadi yang saya maksud Bu Riri, bagaimana kita ke depan mengembalikan dan mengingatkan kembali terutama untuk adik-adik kita milenial dan generasi Z tentang apa yang kita miliki sebenarnya. Ini sudah sangat begitu terpengaruh dan terbawa oleh arus pemikiran global. Ya, bukan kita anti global loh atau perkembangan dunia, tetapi tidak ada bangsa di dunia ini yang maju dengan meninggalkan budayanya. Ya, misalnya China besar justru dengan budayanya. Jepang apalagi dia maju secara ekonomi teknologi karena menghormati budayanya. Begitupun Korea, begitupun sekarang Vietnam. Nah, kita punya budaya yang lebih menurut saya. Kesenian aja ada berapa ribu di Jawa Barat. Ya, di kampung kayak kami ini di Pasir Impun mungkin lebih dari 5 jenis kesenian dan tidak ada. Loh, kenapa kita harus belajar ke negara lain yang satu etnis, satu bahasa, satu hamparan, kerjaannya ribut, kerjaannya perang? Kita beraneka ragam agama, beraneka ragam budaya, beraneka ragam kesenian, tapi hidup damai. Nah, itulah Pancasila, Bu Riri. Nah, jadi ini masalah lingkungan juga saya kira hal yang penting ya untuk kita lihat. Pertama yang berkaitan dengan kerusakan hutan. Sebab hutan inti daripada lingkungan. Lalu bergesernya fungsi-fungsi sungai, Bu Riri, yang sudah sekarang bukan lagi sumber kehidupan tapi menjadi sumber masalah dan itu berbahaya. Sebab kata olot-olot, sungai ini ibarat urat nadi dalam tubuh kita, jadi harus steril, harus bersih. Kalau ini tersumbat, maka jantung yang terganggu. Nah, itu juga sama. Nah, oleh karena itu saya kira belum masalah sampah juga bagian yang agak mencoreng ya suatu peradaban kita yang selama ini atau hari ini masih dilakukan secara primitif dengan diungkat-angkut, menyebarkan bakteri, beli alat itu sudah banyak korbannya lah. Nah, ini yang mungkin bagian ya Bu Riri, yang tadi pertama masalah lingkungan, kedua tentang tadi kepemimpinan yang harus lagi dilihat dan diberikan sebuah kontrol sosial sehingga ada memiliki tagline atau doktrin-doktrin yang menyangkut unsur keteladanan dan tadi masalah toleransi tadi.
Nah inilah yang mungkin ke depan akan menjadi bahasan kita ya. Tapi jangan tertuju ke saya aja Bu Riri, boleh kita juga mendengar pendapat dari tokoh-tokoh lain ya. Kita akan panggil tokoh-tokoh. Ya, dan Bu Riri pun harus ya, Pak, ya, gitu. menjadi sebuah perempuan Sunda yang melanjutkan nilai-nilai ke Ibu Dewi Sertikaan, melanjutkan Ibu Inggit Garnasi ya. Tapi ada di luar Ibu Inggit ada yang lebih hebat lagi, siapa coba? Sanusi, suaminya yang merelakan demi kemerdekaan ya, demi perjuangan. Jadi Ibu Inggit hebat, tapi ada yang lebih hebat lagi. Saya bilang itu suaminya yang menyerahkan istrinya untuk sebuah perjuangan. Ini orang Sunda baiknya seperti itu maksud saya. Nah, baiknya tata nilai Somea Hadekasema artinya menempatkan tamu sebagai raja, tapi ya tadi kita pun ingin dihormati sebagai tuan rumah ya Bu Riri. Nah jadi itulah yang kemudian menjadi agenda kita ke depan ya. Nanti kita dari bahasan. Belum bicara soal ketahanan pangan Bu Riri ya. Ya. Banyak yang nanti akan kita gali dan kita bahas dengan bintang tamu yang lain atau narasumber silahkan. Untuk beberes untuk Jawa Barat, untuk kemajuan Jawa Barat. Mungkin itu saja Pak Eka. Ya, saya kira ya. Jadi forum kita namakan Kongres Jabar, Ngawangkong Beberes Jawa Barat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, rampes.